Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 111 ayat yang keempat. Demikian kesaksian firman Tuhan. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Peringatan daripada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kalau kita mendengar di ruang kesaksian dari beberapa orang yang bertobat, yang telah meninggalkan segala perbuatannya yang lama, kita bisa dapati bagaimana mereka diingatkan, mereka diajak untuk meninggalkan perbuatannya yang lama dan kembali kepada Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik dan setia ke depannya. Dan dalam ruang kesaksian itu juga kita boleh melihat dan mendengar bagaimana perbuatan Allah dinyatakan di dalam dan melalui hidup mereka, sehingga mereka merasakan ada suatu perbuatan yang ajaib yang berkuasa bekerja dalam hidup mereka untuk mengubahkan hati mereka, sehingga mereka boleh bertobat dan akhirnya mereka setia kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats firman Tuhan dalam Mazmur ini mengingatkan kita bagaimana kebajikan Allah yang boleh dirasakan oleh pemazmur, dan dia mengajak umat Allah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan nats ini secara keseluruhan di pasal 111 ini dimulai dengan kata haleluya, bagaimana pemazmur merasakan perbuatan Allah dan dia mau mengajak umat Allah untuk memuji memuliakan Allah karena perbuatan Allah yang ajaib, karena kebajikan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsanya, dan mereka patut bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang Allah lakukan atas hidup kita. Mungkin banyak dari kita merasakan perbuatan Allah yang luar biasa, yang mungkin kita rasakan sebagai peringatan untuk kita. Yang pertama, kalau itu berupa teguran, mengingatkan kita untuk kembali fokus kepada Tuhan, untuk kembali setia mengikut Tuhan, mempercayai Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga melalui apa yang terjadi kita boleh diajari, menjadi pengalaman bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Yang kedua, kalau itu juga berupa dari sukacita atau berkat yang kita rasakan, itu juga boleh mengingatkan kepada kita bahwa berkat rezeki datangnya daripada Tuhan, maka tetaplah setia kepada Tuhan. Jadi peringatan tersebut tidak hanya berupa ketika kita sakit, ketika kita terjadi kecelakaan, ketika kita menghadapi masalah, bukan hanya itu, tetapi ketika kita merasakan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, maka fokuslah, kembalilah ingat bahwa sumber pemberian berkat dan ucapan syukur datangnya daripada Tuhan, dan sudah sepatutnya kita untuk memuji memuliakan namanya. Sudah sepatutnya kita untuk bersyukur berterima kasih hanya kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita juga diajari melalui nats ini yang menyatakan perbuatan Allah sebagai peringatan. Dan dalam nats ini pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jika dia masih mengingatkan kita, berarti dia masih mengasihi kita dan menginginkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, mengingatkan kita untuk tetap setia kepadanya. Karena apa? Dia mengasihi kita, dia memberi peringatan, dia tidak mau kita binasa, dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa dan membuat kita hancur dan binasa, tetapi dia mengingatkan kita untuk boleh kembali kepada jalan yang benar. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita hari ini, yang menjadi refleksi bagi kita, renungan bagi kita, sudah sebagaimana kita melangkah dalam kehidupan ini. Jikalau hari-hari ini kita diingatkan oleh Tuhan melalui perbuatan yang ajaib, kita boleh kembali fokus kepada Tuhan, kita boleh kembali setia kepada Tuhan, melangkah pasti
bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.